إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak henti-hentinya khatib menyerukan kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian meninggalkan atau menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menguji kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, barang siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita ketahui bahwasannya kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ujian yang banyak menimpa kaum muslimin di akhir-akhir ini adalah penyakit. Betapa banyak kita temukan di antara kaum muslimin yang tertimpa penyakit, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan yang namanya sakit. Maka sebagian orang yang tidak memahami hakikat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada manusia, dia akan mencela, dia tidak akan ridha, dia tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang tertimpa penyakit demam, dia mencela demamnya. Mungkin ada orang yang terkena penyakit tipes, dia tidak sabar dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia. Dia rasakan itu sebagai musibah yang sangat besar, sehingga dia tidak bisa bersabar, malah mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang beriman, orang yang mengetahui dengan pasti, dengan sebenar-benarnya hakikatul hayat, hakikat dari kehidupan, maka dia akan mengetahui bahwasannya penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang itu tidak lain dan tidak bukan memiliki beberapa faedah dan manfaat. Maka insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan beberapa fawaidul marad. Fawaidul marad, beberapa keutamaan sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Di antara fawaidul marad, faedah dari sakit, manfaat dari sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, adalah bahwasannya dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huznin hatta al-ham yahummuhu illa kaffara bihi min sayyiatihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim, seorang mukmin. Lihat, Rasulullah katakan di sini seorang mukmin, karena orang yang tidak beriman tidak akan bisa merasakan manfaat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang muslim, seorang mukmin, baik itu berupa rasa lelah, berupa penyakit, berupa kesedihan dan kegalauan yang dia pikirkan, kecuali dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka sakit yang kita rasakan, wahai kaum muslimin, ini merupakan sabab min asbabi maghfiratiz dzunub, merupakan salah satu sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin betapa banyak dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal yang kita lakukan. Mungkin ada dosa kita sana yang kita lupakan sehingga kita lupa bertobat. Akan tapi Allah takdirkan kita sakit agar dosa tersebut Allah ampuni. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita dengan cara memberikan penyakit kepada kita sehingga dosa-dosa kita bisa dihapuskan dengan penyakit tersebut. Kemudian di antara faedah atau manfaat dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita rasakan wahai kaum muslimin, bahwasanya kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga atau di akhirat itu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kita rasakan di dunia. Karena seorang mukmin tidak ada satu penyakit atau satu kesulitan pun yang dia rasakan di dunia ini kecuali nanti di akhirat akan Allah ganti dengan kenikmatan yang jauh berlipat ganda daripada kesedihan dan sakit yang dia rasakan di dunia. Bukankah kita pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Maka tatkala kita tahu hakikat dari penjara, penjara itu ada tempat seorang mendapatkan kesulitan, wahai kaum muslimin, berbagai macam ujian dan cobaan. Maka kita tahu juga dunia adalah tempat kita mendapatkan kesulitan, rasa sakit, rasa gundah gulana. Maka insya Allah tatkala kita sudah keluar dari dunia ini, kita masuk ke alam akhirat, kita akan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bahwasanya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sakit. Wahai kaum muslimin yang sekarang sedang sakit, wahai kaum mukminin yang sekarang sedang merasakan ujian dari Allah berupa penyakit, apapun penyakit antum wahai kaum muslimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang sakit. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ibna Adam, abdi fulanun marida wa lam ta'udhu, ama law uttahu lawajadtani indahu." Wahai anak Adam, kata Allah, sungguhnya hambaku fulan sedang sakit, lalu kenapa engkau tidak menjenguknya? Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan dapati aku berada di sisinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di sisi orang-orang yang sakit. Maka berbahagialah kita tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita suatu penyakit, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang ingin dekat dan bersama kita. Maka berbahagialah kita wahai kaum muslimin yang sedang sakit, karena Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang mendekat bersama-sama dengan kita. Tidak ada kedekatan yang paling berharga, tidak ada kedekatan yang paling mendatangkan manfaat kecuali kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang Dia cintai. Kemudian di antara faedah dari sakit pula, kata para ulama, adalah dengan sakit tersebut kita bisa mengetahui betapa besarnya kadar nikmat kesehatan. Para setiap orang mengetahui bahwasannya sehat itu adalah ibarat mahkota. Ibarat mahkota
yang ada pada diri seseorang tidak bisa dilihat kecuali orang lain. Kita tidak bisa melihat nikmatnya sehat kecuali kita merasakan sakit, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat nikmatnya kesehatan itu tatkala kita diberikan penyakit. Adapun kita yang terus merasakan kesehatan, kita tidak akan bisa tahu betapa nikmatnya sehat itu, wahai kaum muslimin, karena tidak ada pembanding di situ. Maka tatkala kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan meyakini betapa besarnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat sehat memang nikmat yang dilalaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Maka dengan sakit yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersyukur kembali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang banyak dan nikmat yang sangat besar. Kemudian di antara keutamaan atau faedah, di antara faedah dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya seorang muslim dan seorang mukmin adalah dapat diketahui mana hamba-hamba Allah yang sabar, mana hamba-hamba Allah yang tidak sabar. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada hamba-hambanya, akan diketahui mana orang-orang yang benar-benar benar keimanannya, benar-benar sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa min 'idhamil bala." Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya balasan ganjaran pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu muncul dari musibah besar yang dia dapatkan, dari besarnya bala ujian yang dia dapatkan, kata Rasulullah. Dan sungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah, dan barang siapa yang tidak ridho, Allah pun tidak ridho kepadanya. Maka hendaklah kita bersabar dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan balasan yang berkali-kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjaran, membalas orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang sangat besar. Kemudian di antara faedah dari sakit yang kita rasakan pula adalah dengan sakit tersebut kita akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunggu pertolongan Allah, menunggu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, intidharul faraju min Allah, menunggu jalan keluar kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapatkan dahulunya orang-orang yang sehat lupa dengan Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala beri dia penyakit, dia kembali kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Betapa banyak pula orang-orang yang dahulunya imannya lemah kemudian menjadi kuat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit padanya. Maka yakinlah kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin pula bahwasanya jalan atau jalan keluar itu datang tatkala datang kesempitan, wahai kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa annal faraja ma'al karabi. Ketahuilah bahwasanya jalan keluar itu datang tatkala datang kesempitan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesembuhan akan datang tatkala kita sudah benar-benar pasrah. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang sudah pasrah dari penyakit yang dia rasakan. Dia tahu bahwasanya yang menyembuhkan dia bukan obat, yang menyembuhkannya bukan dokter, bukan, akan tapi yang menyembuhkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan kesehatan, kesembuhan dia kepada Allah. Tatkala itulah Allah Subhanahu wa taala datang dengan kesembuhan untuk dia, datang dengan membawa pertolongan untuk dia. Maka ini adalah ibadah yang besar yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan obatnya pula. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita yakini wahai kaum muslimin. Segala penyakit yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita, pasti ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Akan tetapi memang orang-orang yang tahu akan tahu, dan orang yang tidak tahu, yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tahu. Penyakit ada obatnya, akan tapi mungkin belum ditemukan oleh para pakar dan ahlinya. Maka hendaklah kita bersabar dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita yakin dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita bersama. Dan ingat, kaum muslimin, kaum mukminin itu tidak akan pernah terlepas dari dua keadaan. Bukan hanya kaum muslimin, umat manusia tidak akan pernah terlepas dari dua keadaan. Keadaan bahagia, keadaan baik, dan keadaan yang kedua buruk, keadaan yang tidak dia sukai. Maka kaum muslimin, kaum mukminin dalam kedua keadaan ini mereka akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, setiap perkaranya baik untuk dia. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Dan apabila dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar, maka itu pun baik untuk diri dia. Seorang mukmin, seorang yang bisa bersikap dengan benar dalam setiap keadaan yang menimpanya. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.